Shalom, selamat pagi, salam sejahtera di akhir pekan, Sabtu tanggal 25 Januari 2025. Kita bertemu kembali lewat renungan harian dari HKBP ST Mekar Bekasi. Sebelumnya, saudara saya ajak untuk menyatu dalam doa. Bapa di surga, kalau pada pagi ini kami boleh datang di hadirat-Mu, mengucap syukur dan berdoa atas pagi yang cerah, atas kehidupan yang baik, atas sukacita yang Tuhan berikan, sediakan bagi setiap orang percaya di dalam suasana kehidupan kami. Pagi ini kami ingin mendengarkan firman-Mu, Bapa. Berfirmanlah ya Tuhan, sebab kami telah siap sedia untuk mendengarkan di dalam Kristus Yesus. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, firman Tuhan yang boleh menyapa kita pada pagi ini itu diangkat dari kitab Injil Yohanes pasal 17 ayat 22 sampai dengan ayat yang ke-23. Ini kebenaran firman Tuhan. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka dan Engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa Engkau yang mengutus aku, dan bahwa Engkau mengasihi mereka sama seperti Engkau mengasihi aku. Demikian kebenaran firman Tuhan. Saudara-saudariku yang berbahagia, pada pagi hari ini, memang kesatuan tidak ditemukan dalam skala besar di dunia, yang sungguh memang terpecah-pecah, terbagi-bagi, dan tersegmentasi. Kita terbagi berdasarkan ras, politik, negara, budaya, status sosial, opini publik, agama, dan hal-hal yang lainnya. Hanya ketika orang-orang bersatu melewati batas-batas yang biasanya memisahkan mereka, orang lain mulai memperhatikan berbagai macam perbedaan itu. Kesempurnaan kita, kesatuan kita menjadi satu ditemukan hanya di dalam Yesus Kristus. Hanya dalam Dia kita mampu meruntuhkan penghalang yang selama ini menjadi sekat-sekat sosial di tengah komunitas kita. Lalu Tuhan menyatukan kita semua menjadi satu keluarga besar. Hanya di dalam Dia kita dimampukan mematahkan tembok-tembok pemisah yang tadinya menggagalkan kita sebagai saksi-saksi kebaikan Tuhan atas anugerah dan belas kasih-Nya. Yesus datang untuk mendamaikan dan menyatukan kita kembali. Sungguh Yesus menyadari, saudaraku, bahwa murid-murid memang punya latar belakang yang berbeda, yang memungkinkan mereka mengalami dan mengekspresikan iman kepada Tuhan dengan cara yang berbeda pula. Lalu yang menjadi doa Yesus bagi murid-muridnya adalah mereka menjadi satu di dalam Dia, yakni dalam kasih Kristus yang mereka alami dan yang harus mereka berikan juga bagi dunia. Itulah sebabnya Yesus berseru dalam doanya, supaya kasih yang Engkau berikan kepadaku ada di dalam mereka dan aku ada di dalam mereka. Kasih Bapa terpancar dalam diri Sang Putra, semestinya terpancar juga dalam diri orang yang menyatakan diri sebagai pengikut Kristus, ataupun di tengah persekutuan Kristiani.
Kesatuan kasih dalam Kristus menjadi jiwa orang Kristen dan gereja untuk hadir dan menjadi berkat bagi dunia. Orang Kristen, saudaraku, di dalam kepelbagaian mereka bisa saja berbeda dalam tata cara ibadah dan doktrin Kristiani yang dianut. Namun demikian, mereka harus satu di dalam kasih. Dunia harus mengenal kesatuan kasih orang-orang Kristen dalam Kristus, sehingga kasih itu mesti diwujud nyatakan dalam kehidupan mereka di dunia ini. Kesatuan kasih dalam Kristus ini dimaksudkan agar dunia tahu kasih Allah Bapa yang begitu nyata dalam Kristus. Inilah yang diberikan bagi dunia yang dikasihinya. Dengan demikian, saudaraku, perselisihan atau konflik internal yang terjadi di antara orang Kristen harus segera dihentikan, atau skisma horizontal di antara gereja-gereja yang selalu mencari perbedaan-perbedaan satu denominasi dengan denominasi yang lain. Semua hal ini tidak akan memampukan orang melihat kemuliaan Bapa dalam kasih-Nya. Masih sanggupkah orang-orang Kristen mewartakan kasih Bapa jika di antara mereka sendiri selalu terjadi pertikaian atau konflik berkepanjangan? Untuk itu, saudaraku yang dikasihi Kristus, bagaimanapun perbedaan kita satu sama lain, biarlah kita menyatu hanya di dalam kasih Tuhan yang sungguh indah, penuh harmoni, dan yang pasti akan menciptakan sukacita bagi kita semua. Tidak ada seorang pun yang akan belajar perdamaian dari mereka yang hidup dalam konflik. Amin.